ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 67 ya, halaman 67 bab fasal. Fasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib. Maghrib arah terbenam, yaitu arah barat. Menyo masyriq tempat terbit matahari, menyo maghrib tempat terbenam matahari. Fasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib. Nyo tanda kiamat kubra yang selanjutnya, yaitu terbit matahari daripada arah barat. Nyo bagaimana proses keluarnya matahari daripada arah barat, yang sering ketanya dengar-dengar bahawa bak watanya getutup pintu taubat. Hino ke hente akan dijelaskan bak ketanya. Tersebut di dalam hadis bahwasanya adalah tiap-tiap hari matahari itu tatkala masuk ia menghadap ia ke bawah aras, di mana aras itu di atas 7 petala langit. Di mana bawah aras, yaitu di atas 7 petala langit. Di atas 7 lapis langit, langit yang ke-7 yang paling atas nyan manteng paling bawah menyodari aras. Aras paling bawah daripada aras. Tersebut dalam hadis bahwasanya adalah tiap-tiap hari matahari itu tatkala masuk ia menghadap ia ke bawah aras, yang arasnya di atas 7 petala langit. Ada tersebut dalam hadis Rasulullah, yaitu matahari di saat tip-tip uro jih nailub atau kena tubit nalub matahari dalam setiap uro watai kailub nyo jih mataharinya menghadap ke bawah aras, di bawah aras. Di bawah aras tersebut di atas daripada 7 lapis langit, langit yang ke-7 nya mantang iup arasnya. Lalu sujudlah ia pada hadarah Allah Ta'ala, dan matahari itu sujud di hadarat Allah, artinya melapor kepada Allah, sujud. Kiban kaifiatnya nyan Allah Ta'ala yang doa. Yang jelas begitulah tersebut dalam suatu hadis, dia itu sujud ke hadarah Allah Ta'ala serta segala malaikat menghila matahari itu, menghila matahari itu, malaikat penjaga, malaikat yang tukang jaga matahari, atau malaikat yang tukang jaga matahari. Jadi mataharinya kan gule-gule keroju dari arah timur ke arah barat hana aji. Nah malaikat si yang tukang jaga, yang tugas malaikatnya tip uro putubit matahari, pulup matahari nya kenyambuk sagai koknya. Jadi matahari setiap hari di karat terbenam, nyo yang terbenamnya di bawah aras dan di atas langit yang ke-7, dia itu berhadap kepada Allah, melapor kepada Allah ataupun berhadap kepada Allah. Berhadap kepada Allah tentu saja berserta malaikat-malaikat penjaganya nyo setiap hari. Lagi kebegah tip uro na suara bumi, tip uro na suara kubu iseru bani Adam kana. Hanya menanti nyo na suara tip uro nya na. Nyo tip kali terbenam begitulah. Dia berhadap kepada Allah Taala. Tentu saja ada yang dilapor. Kata empunya cerita, ne pegah le tungku yang pegah ceritanya. Maka datanglah Jibril, nan sebut namanya tungku yang ceritanya. Maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung aras dan malaikat yang memeliharakan matahari. Malaikat memelihara matahari, malaikat penjaga matahari. Ne pegah datanglah Jibril bersama malaikat yang tukang tanggung aras. Atau arasnya kena tiang-tiang aras, yang tiang arasnya kan dipegang oleh malaikat-malaikat penanggung aras. Jadi berserta malaikat yang penanggung aras dan juga malaikat yang menjaga matahari. Maka apabila hampir hendak naik matahari, maka ia pun bermohon kepada hadarah Allah Ta'ala. Maka apabila hampir hendak naik matahari, mana hampir hendak naik matahari, matahari kena itubit. Di saat matahari kena itubit, menyebabkannya kalau subuh itubit matahari. Di saat kena itubit matahari, maka ia pun bermohon kepada hadarah Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat. Atau bunuh-bunuh bahawa kailuk matahari
Wate kailuk matauro-nya menghadap kepada Allah Taala. Menghadap kepada hadarah Allah Taala. Tempat matauro-nya menghadap pada diup arash dan iatuh langit yang ketujuh. Untuk wate kena itu bit, iji bermohonlah kepada Allah Taala. Ya menan. Dia meminta lam kepada Allah Taala untuk itu bit lam lagi biasa. Sehingga gebalam le malaikat wate tip-tip urau. Gebudubit tu dari arah timur. Nyamban karena mandum-mandum alam yang natu oleh Allah Taala ne pegat penjaga-penjaganya. Kan bukan dubit-dubit keroi lagi dak pegah punau. Nah malaikat-malaikat. Nah malaikat di langit, malaikat di bumi, malaikat yang penjaga matahari, malaikat yang mengatur awan, hujan dan sebagainya. Semuanya itu ada malaikat. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Taala. Jadi hina gepegah setiap hari kena itu bit gebalam le malaikat matauronyo bak langit yang keput. Ada tempat dalam ilmu falak tempat matahari kan bak langit yang keput, matauro bak langit yang keput, sedangkan bulan bak langit pertama. Sehingga putaran matauro trip siton baru truk bak set, sedangkan bulan si bulan baru katruk bak set iji. Karena putaran jitau, karena ji bak langit yang kepun. Nya menurut dalam ilmu falak. Dibawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat. Katruk bak langit yang keput kepada tempat kediamannya. Hinan tempat matauro hinan bak langit yang keput. Maka ia pun terbitlah seperti adat. Maka keluarlah seperti adat. Lagi kena benguh lagi nyo gebabak set sehingga keluarlah dia seperti adat pada tiap-tiap hari. Tip-tip urau lagi nyan. Demikianlah bulan pun. Ya. Begitu juga bulan. Bulan lagi yang sabi di saat terbenam dia melapor kepada Allah Taala. Untuk waktu kena tubit gebalam oleh malaikat. Lakelam Allah Taala untuk tubit lam lagi biasa. Yang sahabat tugas. Tugas malaikat memang lagi nyan yang tukang jaga matauro dan jaga bulan lagi nyan ke sabi-sabi. Etna masa hingga datanglah kepada masa terbitnya daripada maghrib pada pihak maghrib. Ya, hingga truklah sabuh masa sehingga yang mana masanya itu bit matauro keli dari arah timur, tetapi keluarnya matahari yaitu daripada arah terbenamnya matahari yaitu arah barat ataupun arah maghrib. Ya, pihak maghrib kepada masa terbitnya daripada maghrib, itu bit dari arah maghrib pada pihak maghrib. Pihak maghrib maka arah maghrib sama ya. Maka matahari pun bermohon ke hadarah Allah Taala. Bahkan bakwate kena itu bit matauro dari arah barat pun matauronyo juga bermohon kepada Allah Taala terbit seperti adatnya. Jadi laki tubit lagi biasa asid tubit daripada arah timur yang sedia kala atau sabi-sabi ke lagi nya ada terbit dari arah timur lagi biasa berkon yang makna sedia kala, maka tiada dianugerahi Allah Taala akan dia, maka hanya perkenankan oleh Allah Taala untuk tubit matauronyo dari arah timur. Nyan wate katruk masaro itu mansingo nya ketentuan Tuhan pajan nya hana tatujan lagi tanyo rahasia Allah. Yang jelas wajib ketanyo imani sehingga itu bit matauro di arah barat. Lalu ditahan oleh Allah Taala nya wate katruk masaro nya ke proses keluarnya matahari dari arah barat. Watanya gedun oleh Allah Taala akan dia kira-kira 3 malam lamanya. Nya proses kena itu bit matauro dari arah barat, matauro hana itu bit bak watanya le malam trip. Yang ada tubit-tubit mata urawan selama lahir malam bilanya tanda-tanda lagi kena keluar dajjal hidup likak kena apa? Kena tanda-tanda lahir tahun terjadi kemarau. Tahun pertama getun ila Allah Taala hana dari langit hana hujan sepertiga. Tahun kedua 2/3. Tahun ketiga seluruhnya hana hujan. Yang baru tubit dajjal. Pate kasib susah urung lanang grau. Tubit dajjal kanya menanti nya tanda-tanda. Lahir malam hana tubit-tubit mata urau. Temamnya hana tubit mata urau kan malam sabi-sabi malam selama lahir malam ya nyamban ke pegah yaitu lalu ditahan oleh Allah Taala akan dia kira-kira 3 malam lamanya. Maka tiada seorang jua pun mengetahui akan matahari tiada terbit itu melainkan sedikit jua hana urung tupu bak watenya bak masanya bahwa matauro pakan hana itu bit hana itu pu le manusia bahwanya kena itu bit matauro dari arah barat yang pun hana itu pu kecuali cuma sedikit dit urung yang mengetahui bahwa nyo na tanda-tanda yang lain na anehnya nyandit manusia yang tepu melainkan sedikit jua yang mengetahui dia yaitu yang tepu matauronyo kena itubit dari arah barat di saat katuk tanda-tanda terjadi malam 3 hari 3 malam yaitu segala abid
ahli-ahli ibadat. Hai urang yang karena sepanjang malam duduk ke ibadat hana bunga-bunga kau. Hana bunga-bunganya gedepu. Berarti kena tubik mata uro dari arah barat. Segala abid, urang ahli ibadat dan segala yang tilawatil Quran. Orang yang sepanjang malam membaca Al-Quran tapi kau yang gedepu kan bahwa malamnya memang hana tubik mata uro. Dan adalah segala mukmin yang senantiasa tilawatil Quran itu orang-orang beriman yang senantiasa membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran itu seperti adatnya ia membaca Quran pada tiap-tiap malam. Tiap malam koknya lagi biasa baca Quran. Maka disudahi membaca dia. Wate kabeh baca yang biasa aja kabehnya kawate subuh. Tapi ternyata maka dilihatnya akan malam itu belum lagi fajar. Kabeh baca lagi biasa baca. Gehana lah kau teruk bengah. Maka diulanginya pula dibacanya. Geulang lom baca. Lagi third lom. Itu sekali lagi. Sekali lagi itu pun belum juga fajar. Yang kata golom sit terbit fajar. Maka diketahuilah bahwa bahwa 3 malam lamanya. Yang kedepu bahwa leh malam trip. Ya, kamari yang bagusnya hana bunga-bunga. Leh malam. Malam mantang terjadi leh malam. Memang kekot trip leh malam. Musikan tikan uro mantang jik ketamah malam. Nah putak hana bunga-bunga. Hana bunga-bunga. Hanya urung-urung ahli ibadat gedepu juga kan. Karena apa kan? Kabeda dari wategi ibadat sebelum jih. Maka dititahkan Allah Ta'ala akan Jibril bak watenyan ke geperintah oleh Allah Ta'ala bak malaikat Jibril alaihissalam pergi kepada matahari dan bulan. Gijak kedih bak matahari dan bulan, maka ia pun pergilah serta katanya. Gekul oleh malaikat Jibril kedih bak bulan dan bak matahari, hai matahari dan bulan, hai matahari, hai bulan, bahwasanya firman Allah Ta'ala akan kedua kamu. Bahwa Allah Ta'ala nepegah bak kata bandua yang nekele Jibril. Suruh terbit daripada pihak maghrib. Allah Ta'ala gepegah bak kata bandua nyo hanale tubit dari arah timur. Maka kata bandua tubit daripada arah barat. Maka tatkala mendengar oleh matahari dan bulan, di saat idinga oleh matahari dan bulan akan firman Allah Ta'ala akan demikian itu, maka ia pun menangislah daripada sangat takutnya akan bahaya hari kiamat. Matahari dengan bulan ditepu je. Inggalan makhluk Tuhan ya nak buhakai oleh Allah Ta'ala. Tapi begitulahnya ketentuan Allah Ta'ala mandum ikli matahari dan bulan, karena ia tak itu pun memang bahaya hari kiamat. Itu pun yang kau uro kiamat. Kena uro kiamat maksudnya. Kena truk uro kiamat. Nyamban gebegah ikli matahari dan ikli bulan kibannya wallahu alam sid. Kiban yang ketentuan bak Tuhan, kiban gebegah oleh Allah Ta'ala. Kejit sahabat Allah Ta'ala apabila dikehendakinya kengkan perkara yang mustahil kan, lagi kayu yang kering pernah menangis masa Rasulullah kah nama masalah sid. Salah satu mukjizat Rasulullah kerana gebegah kayeto mimbar Rasulullah, mimbar awai katuha kagebegah mimbar lain. Waktu Rasulullah gebah khutbah atau mimbar baru, mimbar yang tuha bahasa tadi gepuduk bak sago semajid. Tengah-tengah Rasulullah membaca berkhutbah di hadapan kaum muslimin dalam semajid, bahwatanya deh gedinga tuikli kayanya mimbarnya. Sehingga kan gejak Rasulullah gua mimbarnya, gehibur mimbarnya baru im. Kiban model klik iji punya gebah dalam kitab, iaitu lagi suara onta sehingga terkejut mandum urung yang dalam semajid. Yang tidak putra apabila Allah Ta'ala menghendaki itu tidak jadi mustahil. Yang mujizat-mujizatnya naga begah menyolang kitab lain sirus salikin naga begah. Lah kita akidatun najin nasi gebah bacut. Hana letat pi. Nyena lagi. Jadi perle pegah putra, begitulah matahari dan bulan. Ruban kiban suaranya hana gebah zi inoilai. Yang jelas ilai matahari ngan bulan kai kli. Watai dinga perintah Jibril hanggebi tubit le dari arah timur tetapi gitubit dari arah barat. Ingat ilmu matahari dan bulannya yang bawah itu pun bahawa kena bahayanya, kena uro kiamat. Takutnya akan bahaya hari kiamat itu. Maka tatkala itu matahari dan bulan pun terbitlah daripada pihak maghrib dengan tiada sangat bercahaya keduanya. Matahari dan bulan batanya itu bitlah jih daripada arah barat, dari arah tempat terbenamnya, dan cahayanya pun agak redup, tidak seperti biasanya. Balo menang persih lagi gerhana. Yang mentang suasana alam mentang mengerikan, mencekam dari suasana dengan tiada sangat bercahaya keduanya. Maka tatkala itu bak watenyan sekalian manusia pun menangislah. Ubina manusia bak watenyan dengan sejadi-jadinya menangis. Klik bandu-bandumnya kayak depu rok kiamanan.
Yang kai depu kena urau kiamat nyan. Hai kai depu bawa ka getup pintu taubat. Serta watanya yang klik kepu memang klik lah kai depu mata urau daripada arah barat, serta merendahkan dirinya kepada Allah Taala. Hai tadarru kepada Allah, mengharap Allah Taala berterima, bergetung amal, bergetung. Kau mana ji? Kata tadarru, kata rendah diri kepada Allah Taala. Dan adalah segala orang yang lalai itu di dalam lalai jua. Cuman nasid urang yang hana gedepu urau ke kai depu mata urau ibarat hana gedepu urau geleknya. Nya ke persis lagi sebahagian urang bak tanya kan kagak ke tambu-tambu bebe raya belasah ke nak depu ro gelom karena yang benan nya menuklah perle pegah. Jadi yang perle pegah urang yang lale nasid bak watanyan kan hana gonya nak depu pi mata ro kai tubi dari arah barat. Kemudian berseru-seru sesuatu suara, terdengarlah suara bak watanyan berseru-seru suatu suara, demikian bunyinya, yang deh terdengarlah bunyinya. Entah suara siapa dan apa, pokoknya ialah bunyinya mana? Bahwa sekarang demikianlah bunyinya, bahwa sekarang tertutuplah pintu taubat. Yang desu buat katanya. Mulai jino pintu taubat kagetup. Ya, mulai jino pintu taubat kagetup. Ya, mulai bahwa sekarang tertutuplah pintu taubat. Di saat itu bit mata urau dari arah baratnya, yang pintu taubat pun kagetup. Maka melihat oleh segala manusia akan matahari dan bulan itu hitam keduanya. Nyaka kele redup menan sik hitam keduanya. Lagi tiada bercahaya. Hana bercahaya deuh bak watayan bulun dengan mata urau. Menjandring-jandring itu bit dari arah barat. Memang sesuatu amputakeun fenomena alam yang sangat menakutkan. Yang kan ngeri tidak adanya mata urau dan bulan sama-sama keluar dari arah barat dan cahayanya redup otok bersama tengah langit yo. Hina nidang iji dan hitam dalam cahaya. Tiada bercahaya seperti firman Allah. Lagi Allah nepegah dalam Al-Qur'an, wa jama'asy syamsu wal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Artinya dihimpunkan matahari dan bulan. Hantam dak mata urau ngan bulan kan sapat keduanya. Dan setelah itu olehnya matahari dan bulan pun naiklah seolah-olah hana manyang tai ya kamlai dari tubit dilai kai tubit dari arah barat naiklah seolah-olah dua ekor unta yang berketal mudulehku, yang berketal-ketal kedua matanya, seolah-olah dua ekor unta yang berkental ketal-ketal kedua matanya. Yang ketal hang depu bahasa piyo. Yang jelas le model mata urau dan bulunnya watai tubit pakiban. Etna mayang ji seolah-olah dua ekor unta. Hai lagi model unta mata ji entah merah untanya entah hitam, manalah yang perlu pegah. Lagi model dua ekor dua buah unta. Aju mata uraunya dua sebab menjandring-jandring. Memang ngeri dia kalem. Masa menjandring-jandring itu mata urau dengan bulun. Persih kalau lagi dua buah unta yang matanya yang kalau lagi aku pegang ketal loh. Nyo sifat ji sagai kena pegang. Model ji. Nyo ketal pi hana depu bahasa. Menyo benar bahasa daerah Tolen yang keketalnya pu yang kalau lagi nyo suraji. Seolah-olah dua ekor unta yang berketal-ketal kedua matanya. Nyo ke model mata urau dan bulunnya watai tubit pakiban ni kelagian dua buah aju dua menjandring maka tak uju ke maka segala manusia nyo lagi nyo kan merupak mena gupegat mentuna kan saya gupegat tanda tanya bu luar kena segi merupak lam tengok berarti kamu pat nyo hana mupom je menan ya tayang lam. Maka segala manusia pun masing-masing berjabat tangannya. Tapi yang mumak jaro kaya persih lagi tengah suasana gempa. Kan ada jedang tiro kata mumak jaro mandum nyambit kanyo kaya. Itu segala manusia pun masing-masing berjabat tangannya karena kedatangan bahaya yang amat besar itu. Watedih kalian bahaya yang cukup mengerikannya, sama-sama antara satu sama lain saling berpegangan. Dan segala ibu bapa pun menangis akan anaknya. Hai khawatir kepada anaknya, urung syik klik kepada anak edum, dan segala yang bunting pun keguguran. Dikna menakutkan karena terlalu menakutkan hana geteh. Urung hamil duruh aju anak keroi, red aju anak keroi yang dikna mengerikan. Dikna jit ia tu ronyo tanya punya urung hamil han red di anak ke. Ya kan? Nyo kan lagi cerita dalam Quran.
Iaitu bak watenyan urung-urung menyusui hanggar pak perumahan anak gulai, urung-urung sedang hamil, duruh berguguran, urung-urung yang goknya hitam putih uban mandum karena mengerikan dia tat pada kalam peristiwa yan. Ya peristiwa memang katruk kagenek gelengkop dunia. Tapi kan bak watenyan najuan. Kan oleh tu bik mata uronya lehnya pu aju kagerlah dunia oleh Allah ana masa-masa la mentek. Cerita ulah mulai cerita aja kibang ke begah. Dan segala bunting pun keguguran lah. Adapun segala hamba Allah yang dipeliharanya lagi saleh. Urung-urung yang dipelihara oleh Allah dan urung taat, urung saleh, bahwa pada hari itu beroleh manfaat mereka itu daripada tangisnya. Dan kafir dan segala kafir pada hari itu tiada memberi manfaat akan mereka itu tangisnya. Yang ke mandum-mandum klik, yang mandum-mandum kliknya urung taat, urung saleh, urung beriman, na manfaat ada geklik. Artinya kan kagetuk pintu taubat. Jadi dak goknya geklik hana sia-sia pakan karena gok yang saleh ke, karena gok yang taat, karena gok yang beriman. Sedangkan urung kafir ubeikna ji iklik nyawanya hana manfaat li tangisan tersebut. Pakan karena pintu taubat kagetuk hana terima taubat li. Lagi menyesallah mereka itu dengan sesal yang amat sangat. Nya hana pak pegah li menyesal. Hana pak pegah li menyesal sang segera ji tapring erot. Manalah kira-kira. Maka apabila sampailah matahari dan bulan kepada tengah langit, kekai mata urang dengan bulan ni laju truk ke dia bak tamat tengah langit. Katruk bak semua tamat tengah langit, maka datanglah Jibril alaihi salam. Truklah malaikat Jibril kepada keduanya, gejak bak bulan dan mata urang puno, maka dipegangkannya lah akan matahari dan bulan itu. Gematlah mata urang dan bulan tersebut, lalu dihilanya kepada pihak maghrib. Getran oleh malaikat Jibril mata urang dan bulan kudihlah musumpam ke warah maghrib lah. Memang suatu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Maka tiadalah keduanya masuk pada tempat sedia. Wate gerom kedai warah maghrib kan bak tempat ilok broi jamun nian. Ke bak tempat yang biasa ilok mata urang dan bulan nian. Tetapi adalah keduanya masuk pada pintu taubat. Rupanya wate keun taubatnya na pintu si keun pintu taubat. Sehingga keun kena gebuka pintu taubatnya lagi jinnya mantang terbuka lebar pintu taubat. Sehingga hamba-hamba Allah yang bertaubat, ni suratan-suratan amal ji ke daerah pintunya gepetamang. Bahawa ji keterima taubat, pintunya gepetamang. Dari arah maghrib, tapi bukan dari tempat terbit dan keluar terbitnya matahari, terbenamnya matahari kan kenarat. Nya gihila yang ke kenarat berarti mata urang dan bulan buna masuklah keduanya dalam pintu taubat tersebut. Kata rawi kata perawi hadis nyoho kagak berhalam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu kibanyo tak lanjut long lanjut tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di saat Nabi Muhammad nepegah kisahnya di hadapan Sayyidina Umar, maka sembah ia getanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa pintu taubat itu? Hebat gebah pintu taubat. Tehah pintu taubat getarik gehila mata urang dan bulan le malaikat Jibril kudih rak pintu taubat meglawa mata urang dengan bulan. Maka sabdanya getanya le Sayyidina Umar ba Rasulullah, ya Rasulullah, kiban putra pintu taubatnya? Gejawab, maka sabdanya bahwa pintu taubat itu dijadikan Allah Taala di belakang pihak maghrib. Ya, rak liket pihak maghrib dari arah maghrib, rak arah terbenam matahari, tapi kan bak tempat terbenam matahari. Kiban model DJ yaitu suatu pintu daripada syurga, dan adalah pada pintu itu dua perdiriannya, dua pintu itu bertahtakan mutiara dan yakut. Nah dua pintu yang bertahtakan berhiasi mutiara dan yakut adalah luas pintu itu sekira-kira 40 tahun perjalanan kuda yang pentas, kuda yang sangat gesit, sangat lincah, kuda yang berlari cepat. Kuda yang berlari cepat apabila dia itu berlari tanpa henti-hentinya selama 40 tahun, kira-kira enak truk yang kubina raya pintu yang orangnya pun 40 tahun pesawat, baik takkan pesawat kata jangan tak tahan tanyo menteng, tajak ngeng kereta, tajak ngeng Honda, tajak man menyuhana ada piu-piu 40 tahun 40 tahun ada piu-piu enak kita jak dua euro 2 malam enak kan truk tu 10 euro 10 malam jak sampai enak kan truk tu nyo 40 tahun perjalanan kuda nyan ke baru wabi yang kau binan kena pegah nyo bina raya demang keraya tak tat
yang ke dalam pintu tersebutlah gepupa mata urang ngebulun oleh malaikat Jibril benar getarik. Maka adalah pintu itu senantiasa terbuka ia selama-lamanya. Pintunya dah habis-habis. Yang kedua lagi gebuka pintu taubat mantan dah habis kana. Selama golem itu bit mata urang dari arah barat. Yang pintu taubat gebuka habis. Ke urung-urung yang mau bertaubat, hanya berarti arah pintunya ke diterima taubatnya. Jadi terbuka senantiasa terbuka ia selama-lamanya, masa dijadikan Allah Taala akan segala makhluk. Di saat masa Allah Taala menciptakan makhluk, nyo pintunya dah habis-habis hingga datang kepada pagi malam yang terbit matahari daripada pihak maghrib hingga truk sabah ura sabah bengah yang bengahnya itu bit mata ura dari arah barat. Yang ke bengah yang ceritanya nyambak watainya ke baru hana terhali mungkin. Yang kagetup sahabat kata dengar kan suara bunyi bahwa pintu taubat akan ditutup sekarang. Kemudian bunyi sekarang tertutuplah pintu taubat. Menan terdengar suara. Pajan sekarangnya bak bengah, nyambak bengahnya. Bak bengah yang mata ura itu bit dari arah barat. Datang kepada pagi yang terbit matahari daripada pihak maghrib itu. Maka barang siapa daripada hamba Allah taubat nasuha. Barang kata mantang daripada hamba Allah taubat nasuha daripada masa Nabiullah Adam datang kepada hari kiamat, nyo diangkatkan Allah Taala taubat mereka daripada pintu itu yang kena rednya. Pertama catatan-catatan taubat, suratan-suratan taubat, getrimang taubat yang kena red pertama kan. Ya kena red getrimang oleh Allah Taala. Dan Allah tatkala Nabi SAW berkhabar itu, Mu'ad bin Jabal ada hadir lalu ia berdatang sembah. Menurut berkah di saat diceritanya, rupanya Mu'ad bin Jabal juga nahinan. Sehingga ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, apa taubat nasuha?" Menyebutnya yang ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, kiban pintu taubat." Kaki cetai Nabi, getanya ngelom, gepegah lom. Katakan Nabi kagak pegah kenarat ke geputamang taubat nasuha hamba-hamba Allah. Jadi getanya ngelom, "Ya Rasulullah, apa itu taubat nasuha?" Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Maka sabdanya, "Nekeun teu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesal seorang hamba Allah akan dosanya yang telah lalu itu dan tiadalah ia kembali lagi kepada berbuat dosa itu selama-lamanya." Nya kenyo taubat nasuha. Menyesal tat ati tu. Ada dosa yang pernah terpubut barakan dan hana rencana taulang le entak truk ro kiamat. Entak meninggal itu. Entak hanali dalam dunia yan selama-lamanya ke kan rencana ulang-ulang li. Nyo taubatnya ke gen taubat nasuha yang pertama lewat pintu taubat punya watagi istijabah oleh Allah. Yang sampai ke pertama yang ura ramalan tak ura kiamat ni. Sampai dah pintunya. Seperti tiada dapat kembali kiban model kan urang yang menyesal kepada dosa ge dan han akan guoli kepada dosa tersebut seperti tiada dapat kembali air susu kepada tempatnya yang keluar itu. Hai lagi air susu yang telah diperah. Ini mungkin dah puas lembak set. Anak yang kalahi, gimana dah puas lembak set? Air susu yang telah diperah, gimana cara dah puas lembak set? Maka taubat demikian itulah dinamakan taubat nasuha, lagi diterima oleh Allah Taala. Kan taubat rencana uronyo dah taubat bulunya tutunyo sehingga lagi set dalam kan tapi kuat hati, jazam hati ya. Lagi ke buah Lamin Hajul Abidin oleh Imam Ghazali, iaitu hana rencana ulang-ulang li yang kenyang taubat nasuha. Untuk tak minta penyesalan belagainya nyo payah han semudahnya menyuhana dengan ilmu-ilmu yang banyak lah milai. Kadang maksud dulu kan berjaya ilmu oleh kawan-kawan yang taat-taat yang dah mengeni tanyo sehingga galak buat kebaikan sehingga benci kepada kejahatan. Nyanban ka kata yang empunya cerita ni pegahlah, maka dihimpunkan Jibril akan matahari dan bulan kepada pintu taubat. Gecok bulun ke mata ura ke sapat ke sempom ke dalam pintu taubat ke dia tarik ke dia ke pertama yang dalam pintu taubat itu, maka bertemulah keduanya seolah-olah tiada bercerai, melengket musapat mata ura dengan bulun seolah-olah akan berpisah nyadik dan hukuman. Maka tatkala itulah tertutup pintu taubat mata ura dengan bulun pikai tamang gede, maka kahanari mata ura dengan bulun, maka tertutuplah pintu taubat. Kemudian tiadalah diterima Allah Taala taubat. Ya hendak diterima taubat buat pertanyaan dan tiada memberi manfaat segala amal yang kebaikan daripada segala yang berbuat kebaikan. Walaupun hanya sebab mantangna kehidupan manusia mantangna di atas permukaan bumi dan categori pun dipupuk kebaikan ana manfaat li. Yang nasi anda sepuh anda faedah sepuli kan. Seperti firman Allah, lagi Allah nebegah di dalam Al-Qur'an, yauma ta'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha
lam takun amanat min qablu au kasabat fi imanuha khaira. Artinya pada hari yang diangkat, pada hari yang datanglah oleh segala tanda daripada Tuhan engkau, itu tiada memberi manfaat akan nafsu jiwa itu oleh imannya. Artinya mana kena pegang bak sabah uro singa yang uronya apabila katuk tanda-tanda daripada Tuhan, yang uronya adalah uro yang hanya bermanfaat le kepada satu-satu jiwa akan iman mereka, hanya bermanfaat le iman-iman mereka. Yang tiada ada ia beriman oleh imannya, yang tiada ada ia beriman ia daripada masa dahulunya. Yang ada oleh imannya, yang tiada ada ia beriman ia daripada masa dahulunya, atau berusaha ia pada imannya akan kebaikan, Artinya mana untuk yang berpegang. Jadi apakah goknya urang yang nak iman awaile nyam juga mentaudib bawadnya karena nakkan mati manusia. Watai tubit mata uro dari arah barat kan berarti manusia sama-sama mendu mati mendu hana. Mantang gebi kehidupan oleh Allah Taala. Nyan urang beriman hana manfaat le dengan iman ge. Ubeena ge pupuk kebaikan hana le. Kaki kosong mana hampa. Urang pupuk kejahatan demikian juga nya kagetup sebab hana sapule. Kaki lagi nyan kiban model urang watai getup pintu tobat. Urang kafe kaki tetap dalam kafe. Urang beriman kaki tetap dalam beriman. Ya nyamban ke begah. Setelah itu dianugerahi Allah Ta'ala yan gepegat lam le Allah Ta'ala lehenyan akan matahari dan bulan itu bercahaya. Itu bit karena bulan lam bercahaya, lalu terbitlah keduanya seperti adatnya. Kalau ke kehidupan baru lah cukup ngeri debak watanya nyo taubat hana getung le kebaikan hana getung le, tapi kehidupan mantang na maka hana makna udep de udep lam lagi biasa lah manusia. Yang kejip prosesnya kok trip nyo singo kan aju berarti katruk kiamat. Kan watai gebegahnya tanda-tanda kiamat sah hana trip dari surau ke surau, kamu nu laju perubahan menu laju watai kiamat sehingga gesidang aju lam neraka lam syurga secepat lagi tak pegahkan trip tak proses trip tak masa yang jadi olehnya terbitlah keduanya seperti adatnya dan masuklah keduanya seperti masa dahulu. Terjadilah masa lagi awailam. Adapun manusia kemudian dari itu adalah mereka itu meramaikan dunia. Udiplah manusia lagi biasa di atas permukaan bumi dan segala sungai pun mengalirlah dan bertanamlah mereka itu segala pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan pun tumbuhlah. Demikianlah hal dunia hingga datang hari kiamat. Golom roh kiamat itu. Tapi tanda akan teruk kan? Kiamat golom. Kan cukup ngeri itu kehidupan manusia lagi biasa. Urung ramai citlom. Ahlian tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan tetap lagi biasa lom. Tapi putakeun taubat hana getung li Allah Taala. Nyakunya lumpah trip proses. Trip datanya proses baru kiamat. Yang kejik kan nak pernah tak pegah. Apabila diramal tentang urang kiamat tahun bulan-bulannya hana pati ilmu jian. Hana wajib pati. Karena hana tatujan pajan datang kiamat. Kok trip prosesnya lom. Baik dah kan trip hana tatujan itu rahsia Allah. Sagai wajib tak imani tak yakini lagi kepada tanda-tanda kiamat sagai. Po hana iramal tu mau kiamat kan? Tahun 2012 kan diramal terjadi kiamat zaman kan? Ibu akan bertabrakan meteor kepada bumi. Tapi nyatanya kan berarti tak harap terjadi kiamat, terjadi tabrakan kanya yang perlu pegang. Makanya hanjit tak pastikannya tahun sekian akan terjadi kemarau. Tahun sekian lam akan menyen adalah tutu-tutu yang meresahkan. Hai ke pegah jid ke tanda-tanda kiamat, tapi nyo kata pastikan kan baik menan baik pasti lagi kan. Kiamat akan terjadi dan tanda-tandanya akan dikirim oleh Allah Taala. Munyo mentang kali itu bit mata uro dari arah barat, olehnya bahkan pintu tobat kagetup gepegah mata uro akan itu bit lagi biasa alam. Nyo kaji endo mata tanda ada pun nyo. Ya. Berarti setelah matahari terbit di arah barat dan dikutubah itu kemudian berakhir pada masa trip akan terjadi kiamat. Paduk masa trip mono yang nalun rumpa ratusan gekeun. Ratusan. Orangnya menyena urung pegah kena hadis urung keun. Gepegah Nabi hantru umur dunianya 1500 tahun. Orangnya ka 1500 sehingga tinggal 47 tahun kemudian orangnya berita adu. Padahal nalun rumpa dalam satu matan kitab bahawa oleh terbit oleh tertutup pintu taubatnya oleh terbit matahari dari arah barat nyan ratusan tahun dalam penduduk bumi mentang menjalani kehidupan. Pelumpah trip ratusannya apakah pada erto ataupun pakibatnya wallahu alam. Itu juga rahasia Tuhan.
Tak trip masa kali ulah berah cukup trip. Nyo golom singa mentang di padang mahsyar tu lempah trip prosesnya. Kok trip nya. Cuma persiapan sagai tanya yang kerja kehidupan tanya beok sagai. Ota banding tanya cuma padi-padi urau sagai gebi udip li Allah Taala. Teman tebah lembah teh uraunya. Sibuk lembah urusan di hana faedah untuk akhirat tanya. Maka nahana perbanyakkanlah ibadat katanya. God. Ya, betul. Hanali li Allah Taala nya gepegak ke satu timbangan amal berarti kejahatan ataupun kebaikan. Persih lagi urung udip dalam zaman fatarah, zaman terpotong nabi. Nya kebaikan dan kejahatan kan hana sapu-sapu pi hukum karena terpotong rasul. Menyonyo si memang hana getung taubat le. Orian ka kehelam lagi nya naju kiban kok nya. Menyo yang gad gah awai segala tertutup pintu taubat ka kegat nyana ka hana gad. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad